Pulau Jawa mulai mengalami pemadaman listrik bergilir. Di beberapa wilayah, aktivitas warga terganggu, usaha kecil kehilangan pelanggan, pekerjaan tertunda, dan masyarakat harus beradaptasi dengan listrik yang tiba-tiba padam. Di saat yang sama, muncul berbagai kabar yang membuat publik semakin khawatir. Ada yang mengatakan PLN kekurangan batu bara, ada yang menyebut kondisi keuangan PLN sedang tertekan. Bahkan beredar narasi bahwa perusahaan listrik negara itu terancam bangkrut. Apakah semua kejadian ini saling berkaitan? Apakah pemadaman bergilir yang mulai terjadi di Jawa merupakan tanda bahwa Indonesia sedang menuju krisis listrik? Di video ini kita akan membedah satu persatu data, pernyataan resmi, dan fakta yang ada untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi di balik isu listrik yang kini menjadi perhatian banyak orang. Dalam beberapa waktu terakhir, publik dibuat khawatir oleh berbagai kabar mengenai kondisi kelistrikan nasional. Ada berita tentang potensi pemadaman di Jawa, ada pernyataan mengenai kekurangan kontrak batubara untuk PLN, ada pula artikel yang menyebut perusahaan listrik negara itu sedang menghadapi tekanan keuangan berat. Ketika semua informasi itu muncul bersamaan, wajar jika banyak orang mulai bertanya-tanya, apakah PLN baik-baik aja? Mari kita mulai dari kabar yang paling membuat masyarakat khawatir. Jawa mulai mengalami pemadaman bergilir. Pada pertengahan Juni 2026, sebagian masyarakat di Pulau Jawa mulai merasakan sesuatu yang jarang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Listrik tiba-tiba padam selama berjam-jam. Aktivitas rumah tangga terganggu, pekerjaan terganggu, usaha kecil kesulitan beroperasi, hingga lampu lalu lintas di beberapa daerah harus mengandalkan genset darurat di Jawa Timur. PLN mengonfirmasi bahwa pemadaman listrik bergilir memang dilakukan di sejumlah wilayah. Durasinya bahkan bisa mencapai 4 jam. Sebelumnya, sebagian wilayah mengalami pemadaman selama 2 hingga 3 jam. Kondisi ini membuat masyarakat mulai khawatir karena pemadaman tidak lagi terjadi akibat gangguan lokal biasa, melainkan merupakan bagian dari pengaturan sistem yang dilakukan secara sengaja oleh operator kelistrikan. Menurut penjelasan resmi perusahaan, sistem kelistrikan Jawa masih beroperasional dan terkendali. Yang terjadi adalah penerapan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah. Dengan kata lain, PLN sengaja melakukan pemadaman bergilir untuk menjaga stabilitas sistem secara keseluruhan dan mencegah gangguan yang lebih besar. Lalu mengapa langkah ini harus dilakukan? PLN menjelaskan bahwa terdapat kendala listrik operasional pada pembangkit listrik. Selain itu, 2 unit pembangkit berkapasitas besar dilaporkan mengalami gangguan, sehingga tidak dapat beroperasi sementara waktu. Ketika kapasitas pembangkit berkurang secara signifikan, kemampuan sistem untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat otomatis ikut menurun. Dalam kondisi seperti itu, operator harus mengambil langkah cepat agar keseimbangan antara pasokan dan konsumsi listrik tetap terjaga. Di tengah situasi tersebut, beredar pula berbagai informasi yang jauh lebih mengkhawatirkan, yaitu Indonesia kekurangan batu bara. Lah kok bisa? Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen batu bara terbesar di dunia. Terus mengapa muncul kabar bahwa PLN masih kekurangan pasokan? Jawabannya adalah terletak pada perbedaan antara ketersediaan batu bara dan kepastian batu bara. Batu bara bisa saja tersedia di tambang, tetapi belum tentu seluruh kebutuhan sudah diamankan melalui kontrak KS. Data yang sempat disampaikan pemerintah menunjukkan kebutuhan batubara PLN mencapai lebih dari 150 juta ton dalam setahun. Sebagian besar sudah diamankan, tetapi masih ada sejumlah kebutuhan yang belum terkontrak. Selain itu, tidak semua batubara memiliki karakteristik yang sama. Banyak pembangkit dirancang untuk menggunakan spesifikasi tertentu agar dapat beroperasi secara optimal dan efisien. Masalah lain adalah logistik. Batu bara harus ditambang, diangkut, dimuat ke kapal, dikirim ke pembangkit, lalu disimpan dalam jumlah yang cukup. Gangguan di salah satu tahapan bisa memengaruhi pasokan. Topik berikutnya adalah hutang PLN.
Angka yang sering disebut memang sangat besar, mencapai ratusan triliun rupiah. Bagaimana kondisi keuangan PLN saat ini? Sebab dalam beberapa tahun terakhir, publik berkali-kali mendengar angka yang membuat banyak orang terkejut. Hutang PLN disebut mencapai ratusan triliun rupiah. Bahkan dalam laporan dan pernyataan yang pernah beredar, total kewajiban PLN pernah disebut mendekati bahkan melampaui angka 700 triliun. Angka sebesar itu tentu membuat masyarakat bertanya-tanya, apakah kondisi keuangan PLN sedang baik-baik saja? Namun sebelum menyimpulkan sesuatu, kita perlu memahami satu hal penting. Hutang perusahaan listrik berbeda dengan hutang konsumtif yang biasa kita kenal sehari-hari. Sebagian besar hutang PLN digunakan untuk membangun infrastruktur kelistrikan dalam skala nasional. Mulai dari pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi tegangan tinggi, gardu induk, hingga perluasan akses listrik ke berbagai daerah yang sebelumnya belum terjangkau. Semua proyek tersebut membutuhkan investasi yang sangat besar dan tidak mungkin dibiayai hanya dari pendapatan tahunan perusahaan. Dalam beberapa waktu terakhir, muncul pula narasi yang menyebut PLN mengalami tekanan akibat pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Karena sebagian pinjaman dan kewajiban perusahaan berkaitan dengan mata uang asing. Ketika dolar menguat, beban pembayaran dalam rupiah ikut bertambah. Belum lagi jika harga energi global mengalami kenaikan, sementara tarif listrik kepada masyarakat tidak langsung disesuaikan. Kondisi seperti ini dapat menekan arus kas perusahaan meskipun operasionalnya tetap berjalan. Lalu, apakah hutang ratusan triliun ini berarti PLN akan bangkrut? Belum tentu. Faktanya, perusahaan masih beroperasi, listrik masih mengalir ke jutaan pelanggan, dan pemerintah tetap menempatkan PLN sebagai tulang punggung sistem kelistrikan nasional. Namun, satu hal yang tidak bisa dipungkiri, besarnya hutang, tekanan biaya energi, serta kebutuhan investasi yang terus meningkat membuat kondisi keuangan PLN menjadi isu yang layak mendapatkan perhatian serius. Dan disinilah muncul pertanyaan berikutnya. Benarkah PLN saat ini berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan? Atau justru sebagian informasi yang beredar hanyalah dibesar-besarkan? Inilah pertanyaan yang paling banyak menarik perhatian publik. Benarkah PLN terancam bangkrut? Setelah muncul isu pemadaman bergilir di Jawa, kekurangan kontrak batu bara, hingga hutang yang mencapai ratusan triliun rupiah, tidak sedikit masyarakat yang mulai bertanya-tanya, apakah PLN sedang berada di ambang kebangkrutan? Pertanyaan ini semakin ramai setelah beredar berbagai artikel dan narasi yang menyebut kondisi keuangan perusahaan sedang tertekan akibat lonjakan biaya energi, pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan besar kewajiban yang harus dibayar. Sekilas semua itu memang terdengar mengkhawatirkan. Namun sebelum mengambil kesimpulan, ada satu hal penting yang perlu dipahami. Dalam dunia bisnis, perusahaan yang mengalami tekanan keuangan tidak otomatis berarti bangkrut. Bangkrut adalah kondisi yang jauh lebih serius, yaitu ketika perusahaan tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya dan mengalami kegagalan finansial yang berkelanjutan. Ketika melihat data yang tersedia, gambaran yang muncul justru lebih kompleks daripada sekedar narasi PLN mau bangkrut. Dalam laporan keuangan terbaru yang dipublikasikan, PLN mencatat pendapatan usaha mencapai sekitar 545,4 triliun. Angka ini menjadi salah satu yang tertinggi dalam sejarah perusahaan dan menunjukkan pertumbuhan sekitar 11,9% dibanding periode sebelumnya. Pendapatan sebesar itu menunjukkan bahwa aktivitas bisnis utama PLN masih berjalan dalam skala yang sangat besar dan tetap menjadi salah satu perusahaan dalam perputaran uang terbesar di Indonesia. Tidak hanya itu, PLN juga masih membukukan laba bersih sekitar 7,26 triliun. Memang angka laba tersebut jauh lebih kecil dibanding total pendapatan yang mencapai ratusan triliun rupiah. Namun keberadaan laba tetap menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu menghasilkan keuntungan dari operasionalnya. Di saat yang sama, PLN juga menyetor pajak dan dividen kepada negara dengan total kontribusi mencapai sekitar 65,59 triliun. Memang perusahaan tetap menghadapi tantangan besar,
mulai dari beban hutang yang tinggi, kebutuhan investasi yang terus bertambah, volatilitas nilai tukar dolar, hingga biaya penyedia listrik yang sangat dipengaruhi harga energi global. Selain itu, PLN juga memikul tanggung jawab besar untuk menjaga tarif listrik tetap terjangkau bagi masyarakat. Meskipun biaya produksi listrik bisa berubah sewaktu-waktu, inilah yang membuat kesehatan keuangan PLN tidak bisa dinilai hanya dari satu angka laba atau satu tahun laporan keuangan saja.